Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Slot Terdepan. Di sini aplikasi kami atau produk kami yaitu web dashboard untuk manajemen Capster Adobe Microsoft. Di sini kelompok Slot Terdepan tadi dari saya sendiri, Ilham Mulia Sijak, NIM 23111104068. Dan saya Zainari Putra dengan NIM 23111040049. Saya Yuna Melvin dengan NIM 231104055. Saya Rena Natira Prasetyo dengan NIM 23111040057. Oke, di web kami memiliki 4 role ya. Pertama owner, admin, koor, dan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan dari role owner terlebih dahulu. Silahkan. Oke, kita masuk ke sign in ya. Oke, sudah masuk. Nah, di sini ada beberapa nav seperti dashboard, tiket, kemudian ada region, cabang, dan user. Oke, pertama di dashboard dulu. Di sini dashboard owner bisa melihat pertama identitas, kedua adalah total karyawannya aktif, total cabang, dan hadir pada hari ini. Oke, di sini kita langsung next ke absensi. Oke, di sini absensi, jadi owner itu bisa melihat semua absensi dari semua region dan semua outlet. Oke, dan bisa menambahkan juga seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa menambahkan juga, misal pilih cabang, pilih karyawan, ada timestamp-nya juga. Ya, misal Purwokerto. Oke. Karyawan. Ya, staf Purwokerto. Nah, kemudian ada status misal izin ya. Keterangan mudik, jam masuknya juga ada. Misal mudik lebaran. Oke. Kita akan create. Oke, di sini di absensi harusnya sih berhasil ya. Nah, itu kerutnya berhasil. Harusnya tampil di page absensi. Oke, staf foto. Nah, itu dia. Alhamdulillah tampil ya. Oke, sekarang masuk ke tiket absensi. Tiket bantuan. Di sini owner dan semua role sebenarnya juga bisa menambahkan. Oke, misal pelapor nama misal Ilham, owner, misal teknis ya. Jadi misal web remote. Oke, sini mari kita cek ya. Dan tampil Ilham, kategori teknis, dan timestamp-nya itu pas Desember 31 jam sekarang. Oke, next ke regions. Nah, karena owner ini adalah hierarki paling atas di antara role semuanya, jadi owner itu bisa melihat dan bisa menambahkan region. Misal kita create region Majenang. Udah ada belum ya? Belum ya. Majenang. Region Majenang. Create. Oke. Create, sudah ada notifikasi juga kalau growth-nya itu sudah berjalan. Oke, mari kita cek. Region Majenang, nah itu sudah tampil ya, sudah masuk juga. Itu berarti sistem ini sudah berhasil seperti itu. Next di cabang. Nah, di cabang ini owner juga bisa melihat dan bisa juga untuk menambahkan. Misal kita akan menambahkan Cilacap kali ya. Ini cabang di region Cilacap. Kayak misal nama Jalan Jawa. Jalan Jawa. Jalan Jawa. Oke. Di region kita yang sudah ada Cilacap. Oke, alamat Jalan Jawa nomor 1. Misal nomor 1, lokasi kita ngasal aja ya. Kita oke.
create. Ini kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada notifikasi juga create. Oke. Sudah, harusnya sih di cabang sudah tertampil ya. Region. Oke. Jalan Jawa tuh yang paling bawah. Oke, berarti sudah work ya di nav cabang. Next di user. Oke, di user, karena owner juga paling tinggi, dia bisa melihat dan menambahkan secara apa ya, secara komplit lah ya. Jadi misal owner juga bisa menambahkan owner juga bisa menambahkan admin, koor, dan karyawan seperti itu. Misal kita akan menambahkan satu owner misalnya, jadi kita kemitraan misal, katakanlah Pak Budi, mitra Budi, Pak Budi. Oke, email budi@email.com misal, ada .com, password Budi, role-nya adalah owner. Misal kita akan bermitra gitu ya. Oke, wilayah, misal katakanlah wilayah, oh kalau owner itu ya ini ya. Oke, coba langsung create. Oke, kita tunggu. Ya, itu sudah berhasil ya. Coba kita lihat di user. Nah, begitu juga dengan role yang lainnya, karena owner ini paling tinggi, jadi dia bisa menambahkan seluruh role yang ada, admin, koor, karyawan, dan juga owner seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya owner ini paling tinggi dan paling banyak haknya di aplikasi kami atau web kami seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, silahkan lanjut. Oke, selanjutnya untuk admin sendiri. Oke, untuk admin, untuk fitur ada dashboard, absensi, tiket bantuan, region, cabang, user. Untuk dashboard sendiri juga sama seperti owner bisa melihat. Untuk absensi sendiri dia bisa melihat absensi di regionnya Purwokerto saja, dan juga bisa membuat absensi baru. Untuk cabang sendiri hanya di Purwokerto, juga bisa menambahkan, bisa karyawan juga ada, tanggal, latitude, jam masuk, dan keterangan sama seperti owner, cuman hanya di Purwokerto saja. Untuk tiket bantuan juga bisa menambahkan sama seperti owner, bisa ada pelapor, kategori, dan deskripsi masalah. Misal admin, masalah akun ada masalah. Dan kemudian akan ada notifikasi berhasil dibuat yang nantinya akan muncul pada dashboard pada tiket bantuan. Untuk region sendiri, untuk role admin hanya bisa melihat saja, tidak bisa membuat, mengedit, dan menghapus. Untuk cabang juga sama, admin hanya bisa melihat. Dan untuk user dia bisa menambahkan user, tetapi hanya dari admin, koordinator, staff, dan karyawan. Untuk role-nya juga cuma admin, koordinator, dan karyawan doang, jadi tidak bisa menambahkan owner. Untuk fitur dari admin segitu aja. Selanjutnya karyawan, kita akan melihat halaman milik dari karyawan, yang dimana di sini karyawan bisa melihat 3 hal, dari dashboard, absensi, dan tiket bantuan. Namun untuk di absensi sendiri, kita buka absensi, dia tidak bisa menambahkan absensi sendiri. Lah, hilang.
Baik, selanjutnya kita akan melihat dari staff atau karyawan, di mana untuk karyawan sendiri dia bisa melihat 3 hal: dashboard, absensi, dan tiket bantuan. Namun di absensi dia tidak bisa menambahkan absensinya sendiri dan hanya bisa melihat daftar absensi miliknya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan itu yang bisa dia lihat. Tapi di tiket bantuan sama seperti yang lainnya, dia bisa menambahkan tiket bantuan. Dan di karyawan dan koordinator, keduanya master datanya disembunyikan, jadi hanya bisa melihat ketiga hal tersebut. Sekian dapat dilanjutkan ke database dan turingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk bagian dari coding project kami. Di sini kami memakai filament untuk baik itu untuk front end tampilan depan ataupun transactional back end dengan database. Di sini ada panel di mana dia berisi panel-panel dari submenu yang ada di bagian kiri website. Semua isi ada di bagian resource. Di sini saya akan memakai menu absensi sebagai contoh. Baik, di sini untuk ini adalah skema dari form yang akan digunakan untuk baik menu create maupun menu edit. Ini sectioning memakai komponen. Ini ada section dari data lokasi tadi yang sudah ada. Lalu dia akan untuk option sendiri dia akan mengambil variable user itu dari bagian authentication yang berisi tentunya user. Jika usernya adalah owner, tadi dia hanya akan mengambil plug cabang, ini model cabang. Dia akan plug nama dan ID-nya. Jika admin dia akan plug, tentunya juga akan plug, tapi hanya berdasarkan region. Nah, ini jika koordinator yang sayangnya tidak diimplementasikan karena akhirnya koordinator tidak dapat membuat absensi karena request dari klien. Lalu untuk bagian tadi sini masih dibuat tidak di highlighted ya, dan dia juga live. Setelah state diupdate, dia akan meng-set user ID, di mana user ID yang tadi diambil itu sesuai dari cabang yang dipilih. Dia akan, nah ini dia cabang find state. Nah, lalu jika cabang sudah dipilih, dia akan secara otomatis meng-set lokasi lat dan lokasi long, di mana dia akan mengambil dari cabang. Ini untuk input user sama, dia akan mengambil dari cabang ID tadi. Jadi query user yang ditampilkan hanya sesuai cabang ID. Ini dia. Baik, ya. Jika cabang belum dimasukkan, dia tidak bisa diinput. Untuk tadi lokasi lat dan lokasi long kami buat read only agar saat user menginput cabang tidak ada ketidaksengajaan mengubah data. Jadi untuk bagian lokasi akan selalu akurat.
Ya, hanya heading yang tadi terlihat. Ini ada tanggal, status kehadiran, di mana defaultnya adalah hadir, jam masuk, di mana di sini ada conditioning hanya akan required jika status hadir, lalu jam keluar ini tidak required, lalu keterangan. Ini untuk table yang tadi ditampilkan, hanya berisi data-data yang ada. Ini akan langsung mengambil dari database sesuai dengan name di make ini. Dia akan mengambil tanggal dari table absensi, dia akan mengambil jam masuk, lalu ini filter di bagian page absensi. Baik, mungkin hanya itu. Ini hanya tombol absensi ini untuk export tadi, untuk export Excel. Baik, sekian untuk absensi resource. Di sini juga kami memiliki absensi polisi untuk penerapan aturan dari bagian mana absensi, di mana semua user di sini return true, yaitu artinya mereka bisa melihat untuk semua absensi. Untuk bagian create, hanya dia akan mengambil user yang sudah terautentikasi dan mengambil role. Jika role-nya owner atau admin, maka dia akan return true, dan bagian fungsi create itu akan dimunculkan. Begitu juga dengan update dan delete, di sini sama owner dan admin. Lalu untuk selain itu, kami juga memiliki ini untuk RLS, row level security, di mana untuk bagian dari keamanan data langsung di handle oleh backend database, bukan oleh Laravel. Jadi di sini kita hanya ensure bahwa RLS di Supabase sudah diterapkan di aplikasi. Di sini untuk beberapa table yang tadi ada table absensi tentunya yang dipakai oleh absensi resource. Ini dapat dilihat untuk nama-nama kolom, sama untuk di bagian make tadi ya, skema make. Lalu ada cabang, ini ada foreign key di mana cabang belongs to region ID. Ini adalah bawa exports, failed jobs yang tentunya table bawaan dari Laravel, job pages, jobs, notification. Nah, ini geographic columns, geometry columns, dan special reference. Ini adalah table yang digunakan oleh extension PostGIS kami, di mana kami menambahkan sebuah trigger ya, trigger yang ditambahkan ke absensi, table absensi, di mana function diberikan sebuah function edit ini ya, validate absensi geolocation. Ini memakai PostGIS, dia akan meng-request lokasi lat dan lokasi longitude dari user saat ini, dan menghitung distance meternya dari lokasi cabang. Nah, untuk setiap cabang sendiri memiliki table radius minimal. Di sini saya set 100 untuk semua cabang. Nah, dalam absensi ini, apabila user berada di luar lokasi lat dan lokasi long itu, maka trigger akan mengintervensi, dan insert absensi tidak akan masuk. Di sini juga ada row level security yang tadi sempat saya singgung. Ini misal satu admin dapat melihat absensi, hanya dapat melihat absensi regionnya. Ini juga terlihat.
dia akan mengambil user dan akan di-join ke table absensi, di mana dia akan mengambil UID menggunakan function get my UID yang sudah saya buat. Ini dia akan mengambil UID dan role-nya mengecek apabila role tersebut adalah admin, dan yang di get dari yang diselect dari table absensi itu sesuai dengan Legion ID. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Untuk itu akan saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh.